Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman, para pemirsa Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa pada kajian Islam Lentera Taqwa hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang perjalanan hidup manusia. Sebelum kami membahas itu, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semua pemirsa Lentera Taqwa senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, diberkahi rezekinya dan seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Jalaluddin Ar-Rumi pernah menganalogikan bahwa perjalanan hidup manusia itu seperti seorang yang sedang berada di atas bukit yang tinggi, dan pada saat yang sama ia merasakan begitu dahaga yang luar biasa. Setelah dia melihat kanan kiri, ke belakang, ke depan, mencari-cari adakah di situ sumber mata air, tiba-tiba pandangannya tertuju ke sebuah lembah, di mana di sana terlihat ada sumber mata air yang begitu jernih. Oleh karena itu, ia pun segera menuju ke lembah itu. Namun sayang, sungguh sayang, ia tidak bisa mendekat ke sumber mata air itu. Karena apa? Karena ada dinding penghalang yang begitu kokoh. Maka karena rasa dahaga yang begitu luar biasa, ia pun berusaha. Keinginan ia untuk mendekat ke sumber mata air yang jernih itu begitu besar, maka dia berusaha untuk sampai ke sana. Maka ia pun bekerja untuk membongkar dinding kokoh yang menjadi penghalang itu, agar ia bisa mendekat lalu mengobati rasa dahaga yang begitu dahsyat. Ringkas cerita, ketika ia sudah sampai di dekat sumber mata air jernih itu, ia tidak bisa meminumnya, ia tidak bisa merasakan segarnya sumber mata air yang jernih itu. Karena apa? Karena ia melihat dirinya tertutupi oleh debu-debu yang kotor akibat dia membongkar dinding kokoh tadi. Dinding kokoh itu adalah gambaran kesombongan. Dinding yang kokoh itu adalah gambaran kepongahan dan sikap egois yang ada pada setiap diri kita umat manusia. Sedangkan sumber air jernih itu adalah ibarat sang sumber kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak bisa mendekati Allah jika kita masih tertanam di dalam jiwa kita sifat egois, jika masih bersarang di dalam hati kita kesombongan dan kepongahan. Kita tidak bisa mendekati Allah. Oleh sebab itu, setiap kita yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat dengan Allah, kita harus berupaya membongkar, kita harus berupaya mengikis habis sifat sombong, sifat pongah, dan sifat egois yang bersarang dalam jiwa kita. Jika tidak, maka seperti yang digambarkan oleh Ar-Rumi itu, seseorang itu tidak bisa sampai ke sumber mata air
karena terhalang oleh dinding-dinding kokoh itu. Para pemirsa yang berbahagia, kesombongan adalah sifat tercela, sehingga tidak pantas disandang oleh setiap manusia. Kesombongan hanya pantas disandang, dan memang kesombongan itu adalah ridha Allah, selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah asal muasal kita umat manusia adalah sama? Kita berasal dari setetes air yang hina, dan pada akhirnya nanti menjadi seonggok bangkai yang menjijikan. Awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal asal muasal kita adalah nutfah, setetes air hina, dan di akhirnya nanti adalah kita menjadi bangkai yang dikuburkan di dalam perut tanah. Para pemirsa lentera takwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perjalanan hidup manusia, Ibnu Arabi menggambarkan ada beberapa tingkat perjalanan. Perjalanan makhluk Allah digambarkan oleh Ibnu Arabi dalam beberapa perjalanan. Yang pertama, kata beliau, perjalanan dari Tuhan. Perjalanan ini ada 3 kelompok. Perjalanan model ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah perjalanan seorang makhluk yang telah begitu dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian ia terhempas dan jatuh ke dalam titik zero. Perjalanan itu adalah perjalanan iblis alaihi laknah. Iblis yang telah begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia mendapat gelar al-muqarrabun. Namun karena kesombongannya, ia tidak mau sujud sebagai penghormatan kepada makhluk Allah yang lain, yakni Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena kesombongannya itulah, maka ia terhempas jauh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kelompok yang kedua ini adalah kelompok perjalanan seorang manusia yang sudah berusaha dengan susah payah melalui berbagai macam ketaatan, berusaha memalingkan perasaan sok suci yang ada pada dirinya. Namun entah mengapa, tiba-tiba pada satu saat muncul perasaan ujub, perasaan yang menganggap dirinya lebih hebat, dirinya lebih baik, juga perasaan takabur, perasaan sombong. Maka ini pun perjalanan kelompok ini pun akhirnya terhempas nilai-nilai dari hasil ketaatannya. Apa yang telah ia upayakan, usahakan selama ini, nilai-nilai yang sudah ia kumpulkan dari ketaatan dan kebaikannya itu, karena rasa ujub yang timbul dalam dirinya, nilai-nilai itu pun terkikis habis dari sisinya. Seorang sufi yang berasal dari Amerika Serikat, Syekh Hisham Kabbani, pernah menggambarkan tipologi kelompok kedua ini. Diibaratkan seperti orang yang ingin masuk ke dalam istana Tuhan. Namun begitu ia masuk, perasaan ujub dan takabur itu muncul kembali dalam dirinya. Sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang telah berusaha mendekat kepada Allah melalui aneka ketaatan, melalui aneka amal soleh yang bisa ia lakukan secara intens untuk meraih kedekatan dengan Tuhan, seringkali gagal lantaran sikap ujub dan kesombongan yang tiba-tiba muncul. Oleh sebab itu, sekali lagi,
perasaan-perasaan ujub, sikap takabur yang bisa saja muncul kapan saja, harus ditepis, harus dihindarkan oleh kita semua yang ingin mendekati Tuhan melalui amal-amal soleh dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Saudara-saudaraku seiman dan pemirsa Lentera Takwa yang berbahagia, ketika seseorang sudah mampu melaksanakan aneka ketaatan, ketika kita sudah mampu melakukan berbagai amal soleh, maka sikap kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah lah yang sesungguhnya menganugerahkan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk berbuat taat kepadanya. Hendaknya kita bersyukur karena Allah telah menganugerahkan kepada kita mampu untuk melakukan aneka amal soleh. Jangan pernah kita merasa bahwa kemampuan kita melakukan ketaatan, kemampuan kita mengerjakan amal-amal soleh itu karena kemampuan kita sendiri. Itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga adalah mereka yang telah begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten dengan hukum-hukumnya, konsisten dengan perintah-perintahnya, konsisten dengan syariat-syariatnya. Bahkan ia begitu intens mengerjakan syariatnya. Dan di dalam perjalanannya pun ia membawa misi untuk menuntun dan membimbing umat manusia. Dalam hidupnya ia membawa misi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, menyelamatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang inilah kelompok para nabi dan rasul serta para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita, kalaupun tidak sampai pada kelompok yang ketiga ini, kita berada di kelompok yang kedua. Namun kita harus terus berhati-hati agar ketika kita sudah bisa melakukan ketaatan kepada Allah, bisa melakukan aneka amal soleh, jangan sampai amal soleh dan ketaatan kita itu dihapus nilainya karena munculnya ujub, bangga diri, dan takabur, kesombongan terhadap sesama umat manusia. Mudah-mudahan Allah membimbing dan menuntun kita, serta Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikis habis sikap takabur, sikap sombong, dan sifat ujub yang ada dalam diri setiap kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.